Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam mazhab Syafi'iyah, sholat itu ada 3 macam. Yang pertama disebut dengan sholat adaan, yang kedua sholat qadaan, yang ketiga sholat i'adatan. Yang pertama, sholat adaan. Yang dimaksud dengan sholat adaan adalah sholat yang dikerjakan pada waktunya. Kalau kita mengerjakan sholat subuh, kita kerjakan pada waktu subuh. Itu yang disebut dengan sholat adaan. Kalau kita kerjakan sholat zuhur, asar, maghrib, isya pada waktunya, sebelum keluar dari waktunya, maka itu disebut dengan sholat adaan. Sehingga di dalam niat, ketika kita melafalkan niat itu, ada disebutkan kata-kata adaan. Misalnya usolli fardhal maghribi salasa raka'atin adaan. Adaan lillahi ta'ala. Usolli fardhal isya'i arba'a raka'atin adaan lillahi ta'ala. Kita mengatakan adaan karena sholat fardu yang sedang kita kerjakan pada waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, sholat qadaan, yang sering kita dengar dengan istilah sholat qada, yakni sholat fardu yang kita kerjakan di luar waktunya. Sholat fardu yang kita kerjakan di luar waktu. Misalnya kita mengerjakan sholat subuh di luar waktu subuh. Atau kita mengerjakan sholat zuhur di luar waktu zuhur. Kita mengerjakan sholat asar di luar waktu asar. Ini disebut dengan sholat qada, sholat qadaan. Hadirin sekalian rahimakumullah, apa yang mengakibatkan manusia tidak melaksanakan sholat? Ada 2 uzur syar'i. Ini kita menyebutkan uzur syar'i. Kenapa orang meninggalkan sholat? Yang pertama, bisa saja seseorang itu meninggalkan sholat karena lupa. Karena lupa itu memang satu di antara sifat dasar manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang lupa mengerjakan sholat dan dia ingat ketika waktu sholat itu sudah berlalu, sudah lewat, maka dia harus segera bersuci, berwudu, lalu mengerjakan sholat. Tapi dengan niat qadaan. Kenapa qadaan? Karena dia sudah lewat dari waktunya. Waktu yang telah ditetapkan di dalam syariat agama. Itu sebabnya ketika kita berniat mengerjakan sholat qada ini, kalau kita bahasakan, kalau kita lafazkan niatnya, maka dia akan berbunyi sholat subuh misalnya, usolli fardhas subhi raka'ataini qadaan lillahi ta'ala. Jadi kata-kata adaan kita ganti dengan qadaan lillahi ta'ala. Kalau adaan tadi sudah kita bahas, sholat dikerjakan pada waktunya. Namun manakala sholat itu dikerjakan di luar waktunya, maka kata-kata adaan kita ganti dengan qadaan. Kalau zuhur, usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin qadaan lillahi ta'ala. Itu sebab syar'i yang pertama manusia tidak mengerjakan sholat. Pertama, sebab lupa. Yang kedua, tidur. Bisa saja seseorang tidur misalnya dari pagi, lalu dia bangun ketika sudah masuk waktu asar. Berarti dia tidak sempat mengerjakan sholat zuhur. Tapi betul-betul tidur yang dikatakan sebagai uzur ketika tidak mengerjakan sholat. Bukan tidur yang begitu orang sudah azan, sudah masuk waktu zuhur, lalu dia tidur. Nah, kalau itu lain lagi persoalannya. Meskipun pada kenyataannya dia tetap melakukan qadaan, tetapi dia berdosa. Berbeda dengan kasus yang pertama, orang yang tidur, tidak ada unsur kesengajaan, lalu terlewatkan waktu sholat. Maka ini orang yang dimaafkan di dalam agama. Tetapi orang yang sudah masuk waktu, bahkan orang sudah azan, bahkan waktunya sudah pertengahan, tetapi dia enggan mengerjakan sholat, dia mengatakan nanti dulu saya mau tidur sebentar, lalu dia tidur, tiba-tiba begitu terbangun ternyata waktu sudah lewat. Maka pertama, orang ini berkewajiban untuk mengqadha sholatnya. Yang kedua, berdosa karena sengaja telah melalaikan ibadah sholat.
Lalu yang ketiga, sholat i'adatan namanya. Sholat i'adatan gambarannya adalah mengulang sholat sah pertama untuk mendapatkan fadilah atau keutamaan yang lebih. Misalnya, apabila kita mengerjakan sholat zuhur di sebuah masjid misalnya. Begitu kita selesai mengerjakan sholat zuhur secara munfarid, secara sendiri, karena tidak ada orang di sekitar kita. Begitu kita sudah selesai, kita salam ke kanan, salam ke kiri. Ketika kita berzikir, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tiba-tiba datang serombongan orang ke masjid tersebut yang juga ingin mengerjakan sholat zuhur, namun secara berjamaah. Nah, untuk mendapatkan fadilah sholat berjamaah itu, kita yang sudah mengerjakan sholat zuhur tadi boleh mengulangi, memperbaharui sholat zuhur berjamaah bersama mereka. Tetapi dengan niat i'adah. Kenapa i'adah? Karena sholat pertama sah. Sholat pertama yang kita kerjakan ini sah. Hanya saja kita ingin mendapatkan fadilah yang 27 derajat yang disebutkan Nabi kita Muhammad SAW. Maka ketika kita berniat untuk i'adah sholat kita, di dalam niat itu kalau kita lafalkan menggunakan bahasa Arab, kata adaan atau qodoan diganti dengan i'adatan. Misalnya kita mengi'adah sholat maghrib misalnya, maka lafaz niatnya berbunyi usolli fardal maghribi salasa raka'atin i'adatan lillahi ta'ala. Allahu akbar. Kalau sholat isya, usolli fardal isya'i arba'a raka'atin i'adatan lillahi ta'ala. Allahu akbar. Namun para ulama menyebutkan bahwa di dalam mazhab Syafi'iyah, satu di antaranya ulama kita, ulama Indonesia, Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullahu ta'ala rahmatal abrar, di dalam Nihayatuz Zail menyebutkan ada syarat. Ada syarat dibolehkannya kita mengerjakan sholat i'adatan. Ini yang perlu kita perhatikan kalau kita memang ingin mengi'adah sholat kita. Yang pertama, sholat i'adah itu dikerjakan masih dalam kisaran waktu sholatnya. Misalnya kita ingin mengi'adah sholat zuhur, maka harus masih dalam waktu zuhur. Kalau sudah lewat, maka bukan lagi sholat i'adah namanya. Yang kedua, sholat yang kedua harus lebih baik dari sholat yang pertama. Sholat pertama kita sholat sendiri, sholat kedua kita berjamaah seperti yang tadi. Kemudian yang ketiga, sholat yang di'iadah itu bukan sholat yang batal, namun harus sholat yang sah secara syar'i. Ketika cukup rukun syaratnya, maka sah secara syar'i. Ini beberapa hal yang harus kita perhatikan kalau memang kita ingin mengi'adah sholat kita, supaya tidak menimbulkan keraguan-keraguan di dalam hati kita. Terima kasih.